kita lihat mau nggak mau dia pakai Fredrin. Iya. Dibandingkan dia pakai Joy, dia terpaksa pakai Joy, dia nggak bisa jalan. Iya. In the end of the day, dia harus lepaskan carry-nya ke arah Magical. Tapi tanpa berlama-lama, kita mau menyaksikan di match yang pertama, Soulcaster take to the land of down. Yep, terima kasih the our panelists. Pada akhirnya telah sampailah kita di babak playoff bersama dengan Pak Pulung. Aul. Yap, kita berdua yang akan memandu jalanan pertandingan. Betul, dan kita akan menyaksikan perjuangan dari dua tim di babak play-in, Yap. di mana satu akan pulang dulu di match ini. Satu tim pertama yang akan pulang nih ya. Aul. Antara Alter Ego ataupun Navi. Siapa kira-kira? Betul, karena ini adalah playoff perdananya juga untuk Navi. Yap. Apakah mereka bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda atau di playoff? Dan kita akan langsung menuju ke Land of Dawn. Yap, karena untuk kali ini di Nice Pick 2 telah ramai Alter Champs dan juga Navi Nation. Pertama di hari ini langsung saja MPL Playoff mana Suaraja. Banyak yang baru datang juga nih ya. Yep. Akhirnya kita sudah membuka bagaimana keseruan untuk playoff hari yang pertama. Tapi again, kita sudah melihat tadi juga di draft gimana caranya untuk bisa meminimalisir adanya potensial adanya assassin untuk Andoriu. Sehingga Fredrin yang kita lihat, tapi Nino agresif banget. Buset dan Nino sampai dalam nih. Yap, dan memaksa harus ada sebuah flicker juga yang dikeluarkan. Tapi Nino cukup tenang dengan sebuah kalkulasi yang dia miliki. Again, kalau kita ngelihat dari set talent emblemnya juga, karena Nino pede banget dengan Rapture dan Waduh, Hijume. Hijume untungnya masih bisa mundur sedikit, namun sekarang Ukir mengambil sedikit peranan untuk bisa menghantarkan damage-nya. Dan Grok akan pergi ke arah yang berbeda. Yap, Groknya bakal semakin enak lagi buat nge-screening ya. Yep. Terutama dari Alec-nya, cuman PR nanti Hijumenya akan bisa ngebalik. Memberikan poke damage juga terhadap Andoriu, Afro, hero-hero jalan kaki. Dan kalau kita ngeliat dari segi awal itemnya juga ini masih langsung ke arah rapid boots ya. Afro akan mencari regen HP, movement juga untuk kembali menguasai area river. Oke, sementara Afro menjadi satu garda terdepan untuk bisa menjadi barricade penyeimbang di area mid. Yap. Terlihat beberapa player tadi udah mulai berkumpul, namun sekarang Hijume hampir terkurung. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat dari segi bagaimana komposisi setup draftnya dari objektif, ini sama-sama kuat loh. Yuzong enak banget buat megangin ke arah Fredrin. Ya. Sedangkan setup dari Afro nantinya kalau dia punya tectonic charge juga itu bakal enak banget sama Kars. Jadi kita bakal melihat bagaimana peraduan setup objektif dari keduanya ini, mengingat turtle yang pertama udah spawn. Oke, sementara Alec masuk lewat belakang. Nino mencoba untuk bisa masuk jauh lebih dalam lagi dengan flank dari udara sudah keluarga dan Andoriu menjadi korbannya pertama. Benar-benar Nino menjadi sebuah pembeda yang begitu mengerikan untuk season 16. Yap, dan juga Hijume backup dengan begitu baik yang menjebak dari Andoriu agar masuk ke dalam satu warded manipulation. Dan hilangnya sosok jungler dari Navi juga mematahkan kesempatan mereka untuk bisa melakukan kontes sehingga Alter Ego. Mereka secure turtle yang pertama dan harusnya mereka nggak akan ngendorin lagi serangan dan ngebuat dari Afro nggak bisa menguasai area river. Oke, Alex sedikit tertarik bagian belakang, terkurung lagi. Bisa nggak Alex selamatkan satu yang terakhir? Berhasil diamankan oleh Ukir. Oke, itu memang diganggu banget ya pakai Mighty Swing, dikasih continuous damage dari Ukir dan 1 poin kill pertama untuk Navi. Ini ngebuat agak sedikit ternetralisir apa yang tadi dipegang sama Alter Ego juga, tapi ini dia Talents Prediction. Which 2-4. 2-4. 4 untuk Alter Ego, 2 untuk Navi. Soalnya Pak Pulung titip M7 ya, ke Ya. Navi ya. Ya, Nah langsung dipantau lagi sama Kodelwin ini, Pak Pulung udah langsung DPO nih. ya, DPO, nggak apa-apa. Gak apa-apa. I love you Kodelwin. Oke, tapi ya keadaan kembali netral ya setelah juga tadi Navi dapetin 1 poin kill dan belum ada team fight lagi yang coba untuk dilakukan oleh keduanya. Sementara landing phase yang dilakukan oleh Kars dan juga Nino yang walaupun tadi agresivitas dari Nino berhasil untuk membuat dari Kars nge-trigger spellnya, ini masih cukup tenang aja. Yap, sementara itu sekarang coba lihat Afro. Ingin kembali menuju ke area yang jauh lebih aman. Gagal Hijume, tapi di depan berbeda Nino. Diusir jauh sedikit, masuk ke dalam area defensifnya. Ya, Kars gak mau kalah ya, mau coba untuk balesin agresif juga. Walaupun tadi Afro harus terkena dengan dari manipulation. Cukup tenang untuk tidak buru-buru mengeluarkan flickernya, hanya tectonic charge aja. Yang membuat dirinya tadi selamat juga dan memberikan efek knock up airborne terhadap sosok dari Alec.
Dan 13 detik menuju ke arah turtle yang kedua akan segera muncul. Keadaannya sudah mulai seimbang. Tinggal gimana caranya juga satu sama lain memberikan setup. Selagi juga menunggu Afro, tectonic charge-nya siap lagi. Yap. Sementara itu, turtle yang kedua sudah muncul. Akan seperti apa lagi setup yang dimiliki oleh masing-masing tim. Karena sudah ada web. Flicker terdengar. Ada sebuah informasi yang didapatkan setelah sekarang Alek akankah berhasil diusir mulut tapi Glorious Manway malah langsung dikeluarkan pula. Akankah pertempuran terjadi karena Nino pun masih melihat dari kejauhan belum ada Black Dragon Form yang akan dipower sesaat lagi. Yazuke ada di bagian belakang. Sementara untuk sekarang ready to take off dan akan landing ke area mana sementara di area turtle-nya masih dikit kosong namun Alek malah menjadi korban pula. Turtle berhasil diamankan tapi 2 poin kill berhasil diambil pula oleh Navi bahkan Nino menjadi korban yang ketiga. Arfi pun dipaksa untuk mundur. Oke, bakal coba dikejar lagi dan Arfi. Waduh, sakit banget damage yang terus-terusan masuk. Yap, itu dia continuous team fight yang bisa dilakukan oleh Navi. Mereka merelakan turtle didapatkan oleh Yazuke tapi backline-nya ternyata diacak-acak. Dengan red manipulation yang harus ditutup. Kars juga yang akhirnya dive in menuju ke arah outer middle turret. Ngebuat dari Navi kembali dapat keuntungan. Yap, dan sekarang rugi besar untuk Alter Ego walaupun mereka mendapatkan turtle tapi 3 poin kill yang diambil dan juga 1 Alter Turret yang ada di bagian bawah menjadi sebuah hal yang tidak baik. Yap, Afro juga masih bisa kabur kan? Buset dipaksa kan gak masuk area dalam. Arfi terlalu dalam Arfi. Satu terakhir. Miss kalkulasi. Terlalu bernafsu. Dan berakibat buruk. Dan ditutup memang jalannya, tapi ini yang dikejar Afro. Mungkin beda cerita kalau yang dikejar Ukir ataupun Shive. Ini seorang roamer yang akhirnya harus menukarkan nyawa sang gold cleaner juga. Walaupun memang udah cukup percaya diri ya dengan War X sebagai item utama dari Arfi dulu. Cuman akhirnya punishment yang dilakukan begitu kejam. Yap. Oke. Masih cukup santai lagi, mereda lagi. Tapi bahaya loh nih, dari Navi mereka tahu di dalam setup objektif turtle mereka agak sedikit susah karena ada Yuzong. Akhirnya mereka cari pertukaran-pertukaran yang lain yang akhirnya jauh lebih worth bisa didapetin juga. Kayak turret bawah, point kill yang akhirnya mereka dapetin. Dan ini ngebuat dari Ukir dan juga Shive sebagai 2 damage dealer utama dari Navi. Ini udah punya fondasi awalnya nih. Ya. Point kill, bahkan tanpa adanya point dead sama sekali. Andorio cuman pengalihan guys. Iya, jadi pengalihan isu, abang-abang pengalihan isu aja udah. Gebuklah aku, temanku akan menang. Oh gitu ya? Iya. Rela berkorban gitu ya? Iya. Gak apa-apa ya. Oke, nah kita lihat lagi gimana caranya dari Navi. Mereka akan nge-trade dari segi objektif yang mungkin aja bisa diambil sama Alter Ego sekarang. Yep. Tapi keadaannya berbeda. 1.700 gold yang dipimpin sama Navi. Ini akan ngebuat semakin pede lagi mereka bisa menguasai vision di area turtle. Ya masalahnya juga dari Andorio walaupun udah kena 2 kali tapi masih bisa sedikit mengimbangi juga. Tapi Alek udah kehilangan jumlahnya SP. Dan Shive mendarat maju ke arah depan dan Hiju terdekat tadi dengan 1 flicker udah dikeluarkan kembali. Alek shutdown. Sementara Yazuke masih berhasil untuk bisa mundur dan juga mengantarkan damage-nya. Karsnya berhasil diamankan, akankah mereka berhasil membalikkan keadaan. Tapi Turtle kali ini menjadi milik dari Navi. Sementara itu ada di area mid. Pertempuran dia Mighty Swing. Reward manipulation tadi pun tidak seperti bisa menyelamatkan pergerakan Ijume. Ya karena memang terlalu ditabrak juga ya. Walaupun Kars tumbang tapi lihat pertukarannya. Navi dapat turtle, gagalin perfect turtle-nya Alter Ego. Hijume hilang tadi barusan juga. Dan di atasnya Aleknya juga tumbang. Atas OTW tumbang lagi nih. Didorong lagi pastinya karena Yap. lihat udah ada Ukir yang siap. Nyuci. Main-main dari Alter Ego di Sempura ya disiram. Oke, ada 1 Skypierce yang sudah terlihat sekarang. Harusnya jadi milik Ukir ya. Harusnya dari Ukir sih yang punya Skypiercers pastinya untuk bisa menjamin lagi point dead yang bisa diambil sama Navi. Dan lihat 1.800 sekarang udah bergulir menuju ke arah 3.000. Pressure yang tidak berhenti dan kita tahu bagaimana sosok Hylos ini. Ya. Ya dia cuman ada di depan, dia pasang badan juga. Cuman in the end, kalau misalkan memang terlalu menerima damage yang terus-terusan bisa disumbangkan sama Kimi, ini bakal berbahaya. Kayak tadi, jalan pulangnya ditutup dan sekarang dibuka lagi. Oke, akankah menjadi sebuah pertempuran yang begitu sengit? Kenapa? Karena Nino dengan Black Dragon Form yang sudah dikeluarkan. Yap. Terpancing, tapi depannya berbeda. Andorio malah bertemu dengan Dino. Akankah menjadi sebuah pertempuran yang mendadak langsung terjadi? Kenapa? Karena ada sebuah pertempuran yang tidak sengaja, tapi sekarang ada sebuah satu tectonic charge yang begitu indah tadi terlihat hingga mengakibatkan 2 player dari Alter Ego. Satu terakhir. What? Kars berhasil mendapatkan orang ketiga dari Alter Ego. Kars bener-bener langsung fokus Hijume targetnya.
Dan kita melihat Yazuki Waduh. kali ini jalannya ditutup. Oh Nggak lagi? bisa ini Arfi, oke. Arfi, satu terakhirnya Arfi masih bisa selamat. Oke, lagi-lagi. Wah ini bener-bener fight-nya kayak, ini fight apa enggak fight sih sebenarnya gitu loh. Ragu, tapi Ragu. ternyata emang udah ada rencana di balik itu semua. Dan melihat bagaimana Andoriu yang memang tadi mau coba untuk ditangkap sama Alter Ego, lagi-lagi pengalihan. Ternyata backline-nya diacak-acak, Ukirnya juga siap untuk delivering damage, dan sekarang Navi berhasil untuk bisa menguasai dan bahkan nge-invade ke arah jungle-jungle dari Alter Ego. Dan terlihat bagaimana Sky Piercer tadi yang juga selesai dari Ukir, bahkan Holy Crystal juga on the way di tangan Shive. Tuh, yang kalah cuman dari junglernya. Itu pun cuman 170 Ul. Yap. Walaupun mungkin nominal ini juga cukup besar ya. Tapi lihat yang 4 lainnya. Waduh Kars. Oke, Kars benar-benar sendirian mengacak-acak dan Tectonic Charge. Oh my god. What? Sebuah inisiasi yang begitu baik dilakukan. Wow, mahal. Yang pastinya Bravest Fighter di follow up Tectonic Charge ke Shive. Oke, dan zaman pos sekarang udah terlihat pula Arfi mau tidak maupun harus mundur. Kenapa? Karena dengan begitu banyak damage saat dia masuk ke dalam tubuhnya. Terlalu mengerikan untuk berada di area paling depan. Wah ini bahaya banget sih. Inisiasi dan koneksi yang dilakukan sama Navi begitu mengerikan. Follow up Tectonic Charge yang akhirnya ngebuat dari Nino pun tumbang seketika dan sekarang Lord udah masuk. Oke, ada konsil yang terdengar. Sementara itu terlihat dengan ada Lord. Akankah inisiasi kali ini berhasil mereka lakukan? Kenapa? Karena dengan adanya satu lagi best turret yang sudah mereka lakukan ataupun hancurkan di area mid. Tapi Andoriu ditukar dengan Yazuki. Tidak baik untuk Nino untuk landing kali ini. Double kill berhasil didapatkan oleh Arfi. Reward manipulation. Terjebaklah sudah Karsya, tapi Kars masih berhasil kabur lagi dengan posisi yang begitu sekarat. Masih ada Ukir, masih ada Sive. Yap, hanya mengandalkan satu lane aja dari Navi. Ini ngebuat akhirnya Dorio juga dan juga Afro hilang seketika. Walaupun base turret middle sudah berhasil untuk dihancurkan. Tapi tidak ada 3 lane push yang dimaksimalkan oleh Navi dan membuat dari Alter Ego. Mereka memiliki potensi untuk defense jauh lebih besar. Terutama ada Hijume di sana. Tapi masalahnya sekarang Alter Ego mereka harus berhadapan juga dengan hanya tersisa 2 base turret. Kars yang akan menjadi sosok initiator yang mengerikan juga. Backliner tidak akan terasa aman dan nyaman. Yep. Lihat screening out terus-terusan. Yang dilakuin sama EXP ternyata bukan roamer. Oke. Ini gimana ya? Koneksi Navi di babak playoff beda loh ini. Beda ya, ini mentalitasnya gila juga ya ternyata dua-duanya. Beda banget loh mereka, menjadi sosok Navi yang berbeda loh ini. Yap, dan ini dia untuk real time victory rate-nya 73% untuk Navi. Melihat juga bagaimana posisi mereka yang lagi unggul. Dan Kars. Seadanya Kars ngacak-ngacak 7.200 perbedaan ini. Emang membuat mereka buset deh. Waduh. Dan udah di freeze juga loh wave minion atas bawahnya. Ini ngebuat dari Alter Ego mereka semakin minim lagi resource untuk bagaimana mereka farming. Dan Alek. Oh untung bisa. Untung bisa. masih sabar ya. Iya kalau enggak yang di belakang udah siap tuh nampung. Walaupun Aleknya udah jadi Radiant Armor dari awal loh ya. Legend Gem terus Radiant Armor. Tapi ternyata itu nggak nolong banget, nggak menjadi sebuah jaminan pasti. Ya. Untuk bagaimana dia bisa menahan damage adanya Sky Piercer juga dari Ukir. Dan sekarang Arvi juga udah selesai dengan adanya satu buah si Halberd. Memang pastinya akan bisa memangkas nantinya efek lifesteal dari Kars, Andoriu, face shieldnya juga. Cuman yang jadi pertanyaan adalah dari tadi kita ngelihat dari Arvi juga struggle. Karena dia nggak bisa menerima damage yang terlalu lama dan terlalu banyak. Nah, mereka mungkin bisa dibilang ya gagal snowball juga dengan deretan hero yang emang udah diambil oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Hingga mengakibatkan mungkin game plan-nya ya udah. Yap. Dan juga kayak Navi selalu bisa dapetin pertukarannya. Kayak Alter Ego dapat turtle, mereka dapetin sesuatu yang akhirnya nggak ngebuat mereka dalam masa yang merugi. Ya. Dan sekarang Lord sudah mulai muncul, menjadi Lord yang ter-enhance. Akan sulit sepertinya untuk bisa melakukan kontes dari Alter Ego karena kalau kita lihat juga ada pergerakan dari Nino dan juga Yazuki yang ada di bawah. Oke, sementara itu Lord berhasil langsung diamankan ini dia. Lord berhasil diambil. Wow, semakin penuh ya. Semakin penuh lagi, nice pick juga. Mantep ini. Mantap, ini baru match pertama loh ya. Baru game pertama, match pertama udah hampir penuh nih. Udah hampir penuh, oke. Tapi Navi kembali mereka harus memaintain bagaimana trilan push yang akan bisa dimaksimalkan juga. Dan tinggal Alter Ego. Setup defense seperti apa yang akan mereka perlihatkan. So far harusnya selama Hijume-nya terjaga di belakang, dia bisa ngusir sih dan mengunci pergerakan pemain-pemain dari Navi. Dan tinggal gimana juga dari Nino untuk bisa melakukan targeting. Minimal bisa nge-shutdown Ukir atau bisa megangin karena Shive-nya. Tapi Lord sekarang sudah marching ke dalam area defensif dari Alter Ego. Oke, Lord menjadi satu
Makhluk terdepan yang akan langsung memimpin bagaimana area serangan yang akan dibangun juga oleh pemain dari Navi. Tapi Lord sedikit lagi tersisa. Satu besar dan Tectonic Charge tadi langsung masuk. Menabrak arah beberapa player. Akankah ini saja mereka lakukan berhasil karena sekarang Karsia tertinggal sendiri. Dan Andorio mencoba untuk bisa tarik ulur kepada beberapa player. Tapi defensif yang dilakukan oleh Alter Ego cukup baik pula. Yap, dan ini dia. Sebuah permasalahan yang sering dialami Navi yang kita lihat di regular season. Yap. Mereka unggul tapi mereka sulit untuk bisa menemukan cara untuk nge-end. Finishing touch-nya. Yes. Dan memang Alter Ego juga mereka membagi tugas ya. Arfi tadi megang lane atas sehingga tidak ada 3 base turret yang hancur, masih tersisa di top lane-nya juga. Dan masih akan ditekan oleh Navi. Mereka nggak akan keluar. Buset deh, Kars langsung lompat. Brave Fighter tidak kena. Arfi, damage-nya masih masuk dengan Yoyo Blitz tadi yang dia milikin sementara sekarang. Ada satu bar yang udah langsung dikeluarkan. Akankah mereka melakukan sebuah serangan? Masih berkumpul. Sive kehilangan coba SP. Tapi Real One Man Blast tadi langsung dibuka begitu saja. Alekja hampir saja kehilangan nyawanya. Tapi Sive langsung saya dikejar oleh Dino. Zaman Force langsung dikeluarkan. Tapi double kill didapatkan pula. Namun Andorio kali ini menjadi korban dan Dino menjadi korban ketiga. Namun Besya hampir saya bisa ditumbangkan dari sisi yang berbeda. Oke, dan hanya menyisakan 2 pemain dari Alter Ego dan Navi. Mereka bakal tetap paksa. Oke, Navi mencoba untuk bisa memaksakan dan game yang pertama menjadi milik Navi. Navi Nation bersoraklah. Ini dia sebuah sinkronisasi, chemistry dan mentalitas yang ditujukan Navi mode playoff. Mereka bermain cukup rapi dan juga melihat bagaimana sinkronisasi mereka terlihat baik dan akhirnya mereka mengamankan poin di game yang pertama. Wow, koneksi yang berbeda, cara main yang berbeda dipertontonkan oleh Navi. Terkejut-kejut, terheran-heran kita semuanya. Terlihat bagaimana pola yang mereka bawakan dan selalu ada pertukaran dari kerugian.